Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rika Channel 983. Oke sahabat tani, untuk video kali ini Rika akan melanjutkan penjelasan Rika mengenai cara menanam padi di video sebelumnya ya. Nah, untuk video kali ini adalah memasuki tahap menanam padi. Jadi sebelum menanam padi, kita harus mengambil terlebih dahulu bibit padi yang berada di lahan khusus sebelumnya ya. Nah, ini bibit padi yang ada di lahan khusus ini namanya sedang didaud kalau dalam bahasa Jawa seperti itu ya. Jadi dicabut terus kayak akar padinya itu dibersihkan dulu. Jadi ini prosesnya adalah dicabut terus dibersihkannya itu dipukul-pukulkan ke kayu. Nah, ini ya ada kayu ini di sini. Ya ada kayu terus dipukul-pukul. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Begitulah cara mencabut padi, bibit padi yang akan kita tanam nanti di lahan utama. Nah, ini dicabut. Ya, kalau nggak bisa terlalu cepet ya tidak usah dipaksakan ya, santai saja. Yang terpenting adalah dicabut terus dibersihkan akarnya, dipukul-pukulkan ke kayu yang ditancapkan di sini, terus dikumpulkan di sini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini dikumpulkan seperti ini. Nanti sekiranya sudah dapat banyak, baru dibawa ke lahan utama. Nah, ini ya di sini ya. Ini adalah bibit tanaman padi yang tadi sudah diambil dari lahan khusus, dan ini menanam padinya seperti ini. Untuk biaya jasa menanam padi karena kita memakai jasa orang lain itu per kesoknya 230. Jadi modal yang saya keluarkan karena saya punya sawah sekitar 6 kesok setengah itu sekitar kurang lebih ya 800.000, dan untuk jasanya itu dikasih uang, terus nanti kami juga ngirim ngirim bekal ya, makanan sama nasi gitulah dikirim. Nah gitu. Nah, ini untuk proses menanam padinya. Jadi tinggal dimasukin aja. Untuk caranya itu tangan kita yang masuk ke tanah ya. Jadi jangan sampai akarnya itu tertekuk karena dipaksakan buat nancep di tanahnya, di lahannya. Jadi diusahakan tangan kita yang menusuk gitu ya, menusuk yang membuat lubang untuk tanaman padinya itu. Nah, seperti ini ya. Dan untuk hasil tanaman padinya itu kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini seperti ini. Ini untuk rumputnya memang agak banyak ya, karena kami tidak menggunakan obat rumput ya, semprotan terus disemprotkan ke pinggiran sini karena kita memang tidak melakukannya seperti itu. Jadi untuk perawatannya itu bagian istilahnya galengan ya, pembatas sawah itu kita biasanya diambil pakai kalau Jawa itu arit ya, diariti. Soalnya kita juga punya peliharaan kambing, jadi bisa buat makanan ternak kita. Jadi begitu ya. Nah, untuk nanti sekitar udah 1 bulan itu biasanya kita membersihkan tanaman padi yang bagian sini itu kan biasanya ada rumput-rumput yang tumbuh. Nah, itu kita bersihkan secara manual. Jadi kita turun secara hati-hati masuk ke lahan ini, terus ngambil tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh, tanaman air yang tumbuh gitu dibersihkan. Jadi kita tidak menyebarkan pupuk kimia ya. Jadi untuk pembersihan hama ya, nah itu kita bersihkan secara manual. Kita turun ke lahan utama secara hati-hati ya, biar nanti tanaman padi yang sudah kita tanam jangan sampai terinjak dengan kaki kita. Itu kita ambil cara manual dan kita bersihkan. Untuk pengairan juga kita cek secara rutin, memastikan bahwa tanaman padi yang kita tanam itu tidak kekeringan, walaupun nanti pada akhirnya airnya dikurangin dan kalau istilah Jawanya diasati
dimasak gitu ya, disurut ya, dibuat surut gitu. Tapi untuk sementara sebelum dibuat surut itu kita harus terus mengontrol aliran airnya ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Dan untuk modal sudah saya jelaskan tadi, dan caranya juga seperti itu. Ini biasanya membutuhkan waktu untuk menanam padi 6 kesuk itu kemarin selesai sekitar membutuhkan waktu ya 3 harian, 3 sampai 4 hari gitu, karena dilakukan oleh 2 orang. Dan itu lebih menghemat lagi yang melakukan Daud atau mencabut tanaman padinya itu dari lahan khusus, itu kita lakukan sendiri, tidak memakai jasa orang lain. Karena kalau memakai jasa orang lain nanti ada tambahan biaya lagi. Jadi selagi kita bisa melakukannya sendiri, itu kami selalu melakukan sendiri dan tidak memakai jasa orang lain. Termasuk dari pas awal itu menggalang yang merapikan itu jalanan gitu, galang kita juga lakukan sendiri. Untuk nanti pembersihan hama itu juga dilakukan sendiri. Yang memakai jasa orang lain hanya membajak sawah dan menanam padinya ya teman-teman. Daud juga dilakukan kita sendiri itu, dan untuk perawatan juga pasti kita lakukan sendiri ya. Dan nanti untuk masa panen nanti akan saya buatkan video ya. Itu kalau masa panen, kalau di desa saya itu alhamdulillah kayak yang itu motong-motong tanaman padinya itu yang nembang ya. Nembang itu biasanya orang-orang yang membutuhkan rumput, membutuhkan dami ya, dalam bahasa Jawa dami. Itu biasanya orang-orang yang ngarit. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya lagi. Dan cuman menggunakan jasa orang lain itu yang untuk mengambil gerabahnya. Nah itu pun tidak dibayar pakai uang ya, kita membayarnya itu pakai gerabahnya. Jadi nanti untuk penggantian jasanya itu kita kasihkan, misalnya satu orang dikasih 2 karung gerabah atau berapa gitu, nanti tergantung kita dapat berapa. Dan untuk perhitungan modal dan keuntungan nanti saya akan buatkan video selanjutnya ya teman-teman. Ini hanya untuk sekedar berbagi gimana cara kami dalam menanam sawah dan menghemat biaya, karena di sini kita tidak menggunakan pupuk kimia, jadi biayanya sedikit lebih berhemat gitu ya, seperti itu. Karena alhamdulillah itu tanah di desa kami ini alhamdulillah sangat subur, walaupun tidak memakai pupuk kimia. Kita mengandalkan pupuk ya kandang, yang pupuk organik gitulah, itu biasanya ya tetap subur ya, walaupun mungkin hasilnya tetap berbeda ya, karena mungkin ya terlihat dari hasilnya lah, kalian mungkin sudah tahu ya itu. Cuman kalau di keluarga saya itu lebih seneng pakai yang pupuk organik, jadi kita tidak terlalu banyak bahan kimia. Dan karena kalau misalkan dalam gerabah ini kan nanti akan diseleb jadi beras ya, itu karena kita mau dikonsumsi untuk pribadi, dan biasanya separuh untuk pribadi bisa cukup untuk 1 tahun kita makan. Jadi beras selama 1 tahun kita tidak beli, dan separuhnya lagi itu nanti dijual dalam bentuk masih masih tanaman padi gitu ya, atau dalam istilah Jawanya itu ditebas gitu ya. Nah itu sekitar biasanya 5 juta atau 6 juta gitu. Pokoknya masih cukup untuk mengembalikan modal yang kita keluarkan, dan kita juga masih dapat untung untuk membayar jasa selanjutnya, karena biasanya habis tanaman padi itu kan harus dicangkul. Nah itu kalau dilakukan sendiri kan kita nggak kuat ya fisiknya, jadi kita selalu memakai jasa orang lain. Nah bisa cukup untuk itu alhamdulillah. Nah oke teman-teman, video untuk cara menanam padi dan penjelasannya kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya, dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian ya, sekedar untuk berbagi ya. Ini bukan untuk mengajari, tapi saya berbagi pengalaman saya gimana dalam melakukan aktivitas di persawahan keluarga kami.
Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.